ayat 7 sampai 16. Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat Elia diperintahkan Tuhan pergi ke Sarfat. Itu pada waktu krisis makanan terjadi sesuatu krisis yang hebat dan sangat panjang. Di tengah-tengah waktu itulah Elia diperintahkan, kau pergi ke Sarfat. Di Sarfat telah dipilih Tuhan seorang janda untuk memberi Elia makan. Itu kisah yang kita tangkap di sini. Diperintahkan Elia pergi ke Sarfat, dan di Sarfat itu ada seorang janda yang juga mengalami krisis yang sama. Kita tahu itu dikatakan tinggal segenggam tepung. Setelah kami makan, kami akan mati. Tapi kesitulah Tuhan perintahkan Elia, kamu harus pergi ke Sarfat, jumpai janda itu di sana. Begitu saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, siapa sih janda Sarfat itu? Tentu kita ingin tahu, ada apa sih dengan janda itu? Kok Tuhan suruh kau pergi ke seorang janda Sarfat itu? Ada apa istimewanya? Tentu kalau tidak ada kelebihan, dan mungkinlah Tuhan perintahkan Elia kepada seorang janda yang ada di Sarfat itu. Sedikitnya ada 2 informasi yang bisa kita tahu mengenai janda itu. Yang pertama, di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, orangnya sederhana, saudaraku. Di mana kesederhanaannya? Mari kita baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, kata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Saudara, ini kesederhanaannya, bahwa perempuan ini ternyata tidak istimewa, bukanlah seorang yang kaya. Ternyata hanya untuk memasak saja dia harus mencari kayu sendiri. Sudah ada orang yang disuruh mengambilkan kayu. Bagaimana lazimnya orang-orang yang memiliki uang yang banyak, kalau dia seorang yang berkecukupan, mesti dia bisa perintah. Tapi sekali lagi, dia seorang sederhana. Ya, itu kondisi perempuan yang dijumpai Elia, yang diperintah Tuhan, kamu pergi ke Sarfat. Kamu ketemu dengan seorang perempuan janda di sana. Gitu, dan sangat spesifik. Elia pun dengan ketaatannya pergi, dan benar perempuan itu sederhana. Mungkin kira-kira Elia berpikir, saya kira tadi orang ini orang yang hebat, cukup segala sesuatu, kok Tuhan suruh sih aku pergi ke seorang perempuan ini, sama-sama mengalami kesusahan, tapi orang susah itu pun Tuhan pakai untuk menolong Elia, untuk menyediakan makanan Elia. Yang kedua,
kita lihat siapa sih janda sarfat itu. Di dalam Lukas pasalnya yang keempat kita temukan dia adalah orangnya spesial. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat apa? Banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, cukup panjang loh krisis itu. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kita lihat Alkitab bilang bahwa di Israel banyak janda, itu pasti. Nah, tapi kita lihat dari sekian banyak janda dan punya profesi masing-masing. Di sana ada orang yang berkecukupan. Perempuan yang dituju itu adalah satu, yaitu yang tinggal di Sidon itu. Walaupun banyak janda pada waktu itu, bukan kepada janda yang kaya itu, bukan kepada janda yang berpengaruh itu, tidak. Tapi spesifik kepada janda Sarfat yang tinggal di Sidon yang sederhana itu. Janda Sarfat ini sekali lagi wanita yang spesial di mata Tuhan. Orang spesial itu jelas tidak banyak, jumlahnya sedikit. Kalau dikatakan spesial itu tidak semua pasti punya kekhususan, maka dikatakan spesial. Kalau itu ibarat makanan spesial, itulah mahal. Dari mana kita tahu janda ini orang yang spesial? Ayatnya ke-12 tadi, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Spesialnya wanita itu di sini. Dari gaya bicaranya ketahuan kalau perempuan ini spesial. Karena dia bilang, demi Tuhan Allah yang hidup. Kata demi Tuhan Allah yang hidup, bahwa wanita ini benar-benar adalah seorang yang percaya, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Maka dia tidak mau berbohong dan tidak mau berdusta kepada hamba Allah itu. Benar loh Elia, saya tidak punya apa-apa. Sesungguhnya tidak ada padaku roti sedikit pun. Kau tahu cuma segenggam. Begitu saudara-saudara. Dia tidak berbohong. Terbuka apa adanya. Gaya bicaranya itu menunjukkan bahwa dia seorang yang spesial. Ternyata saudara-saudara, itu bisa terlihat dari gaya seseorang berbicara bahwa dia memang orang cinta Tuhan. Ya. Kekasih dalam Yesus Kristus, ayo kita miliki gaya bicara yang menyukakan Tuhan. Amin. Gaya bicara adalah gaya yang dipenuhi oleh kebenaran firman. Kita sudah lihat kemarin bahwa dikatakan firman itu dekat, yakni di mulutmu. Maka gaya kita harus gaya orang berbicara seorang anak Tuhan. Masa seorang anak Tuhan bisu-bisu terus? Ya. Anak Tuhan maki-makian terus? Tidak benar loh. Akan ketahuan ini mesti udah Kristen. Tidak. Gaya bicaranya loh. Setiap ngomong asu, kurang ajar kuwi. Bukan. Kalau itu yang terlihat dari kita bukanlah orang percaya, tapi orang dunia sana. Orang di luar Tuhan sana sama saja, saudara. Ya, maka akan terlihat dari gaya kita. Ngapusi, menipu. Wah, itu gayanya bukan gaya Kristen. Dari gaya bahasanya kita tahu dia adalah seorang yang spesial di mata Tuhan. Ya, dia adalah seorang penyembah Tuhan. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Demi Tuhan Allah yang
Kita percaya kepada Tuhan. Tapi tunjukkan seperti apa gaya kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan gaya bahasa yang memuliakan Tuhan, itu spesial. Amin. Jadikan hidup kita orang spesial dengan gaya kita. Gaya bahasa kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan dikit-dikit bisu, dikit-dikit makian, dikit-dikit kata-kata kotor. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan sama. Itu bukanlah gaya umat Tuhan. Umat Tuhan itu Tuhan yang dipermuliakan. Dari Tuhan Allah yang hidup. Dan dibilang, kau tahu enggak sih ya? Kamu kurang ajar, udah lihat cuma segenggam minta. Dah, saudara. Demi Tuhan, serius ini, aku enggak dusta, aku enggak bohong. Memang tidak ada roti sedikit pun, cuma segenggam tepung di tangan. Ada kejujuran di sana. Kita nyanyi dulu. Yang terima di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang bermanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Bapak Ibu, sekali lagi gaya bahasa perempuan itu adalah seorang penyembah Tuhan. Seorang yang percaya kepada Tuhan itulah membuktikan bahwa dia adalah orang yang spesial. Dan Alkitab bilang begitu, coba lihat. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Karena kita adalah orang yang spesial, maka Tuhan pun rela memberikan yang terbaik buat kita. Kau lebih bernilai, kau lebih berharga, kau spesial bagiku, maka lebih baik yang lainnya itu binasa daripada biji mata Tuhan ini, daripada orang pilihan Tuhan ini, daripada orang yang spesial yang saya khususkan ini. Begitu saudara-saudara. Itulah hargamu, itulah hargaku, itulah nilai kita saudara-saudara. Hebat, luar biasa. Kau tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau kau kepunyaan Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan, kita jauh lebih bernilai daripada yang lain. Amin. Ya. Sebanyak apapun kekayaan orang,
setenar apapun orang itu, sepopuler apapun orang itu, kalau bukan kepunyaan Tuhan, sia-sia. Lihat, bukankah banyak orang-orang kaya pada waktu itu di Israel? Tapi hanya khusus kau pergi ke janda sederhana itu. Saudara, Elia pun pergi ke sana. Dan milih-milih, wah Tuhan salah kali, kok disuruh kepada orang susah. Sementara ini banyak orang yang mampu, orang terkenal, orang populer, orang yang berduit. Salah kali kau Tuhan, kok suruh aku kepada yang tidak punya apa-apa itu? Dan Tuhan tidak salah, saudara. Tuhan tidak pernah keliru. 5 roti 2 ikan, apa salah dibagi 5.000? Mungkin manusia bilang, keliru Tuhan. Bagaimana 5 roti 2 ikan itu dibagi 5.000? Tak mungkin, goblok. Tapi tidak. Tuhan tak salah, benar. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Dia menengadah ke langit. Dikon murid-murid, ayo bagi no. Dibagikan, cukup. Turah malahan. Bukan saja cukup dan bukan juga kekurangan, tapi sisa 12. Hebat Tuhan, tidak salah lu. Oh, sekeranjang aja tidak ada kok sisa 12. Sapiring aja mungkin adanya itu. 5 roti 2 ikan, agak besar piringnya kali begitu. Sapiring tok lo enek. Tapi dikon bagi 5.000. Turah 12 keranjang. Dari mana? Otak manusia mana yang bisa pikir no Tuhan? Tidak bisa. Pikiranmu, pikiranku, otakku ini kecil dibandingkan otaknya Tuhan. Maka jangan kita reka-reka Tuhan. Tuhan itu jauh lebih hebat. Dia pemilik segala-galanya. Langit dan bumi punya Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Emas perak punya Tuhan. Mau ngomong apa kita? Punya Dia semua, saudara-saudara. Kau bernilai. Aku bernilai. Semua kita bernilai. Ayo tunjukkan gaya bahasa kita. Gaya kita mengikut Tuhan harus lebih serius kekasih dalam Tuhan. Satu lagi, ini tadi Samuel. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 15 ditambah ayatnya yang ke-20. Ini seorang bernama Hana. Ini spesial, saudara. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku bukan mabuk. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Aku sedang berdoa, bukan orang mabuk. 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita tahu si Hana itu punya madu bernama Penina. Dia dibuat tandingannya sama suaminya Elkana itu. Sisa tandingannya punya anak. Yang ini tak punya anak, tambah sedih hatinya. Aku ini istri pertama, istri satu. Kok ya sampai ya ini belum duit. Sementara ini gundik ini kok punya gitu, saudara. Tapi dia tidak buat sakit hatinya itu kepada manusia. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah derita yang dialami perempuan ini. Datang kepada Tuhan. Tidak terdengar suaranya, tapi mulutnya berucap Tuhan begitu. Dia penuh penyerahan kepada Tuhan.
Saudara, sampai imam itu kira dia mabuk. Jangan kau seperti itu, enggak. Tapi aku berserah kepada Tuhan. Maka dikatakan ayat 20, setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Ini spesial, saudara. Si Hana ini orang yang spesial. Di tengah-tengah masa sulit, dia masih bisa sempat datang kepada Tuhan. Berteriak berseru kepada Tuhan sampai tidak punya suara. Dia ngomong sama Tuhan, sampaikan keluh kesahnya. Ini loh spesialnya si Hana ini. Di tengah masa sulit itu, dia tidak malah grundel dan marah-marah. Wah, Tuhan, kok seperti ini? Aku yang pertama malah yang kedua lebih dulu melahirkan, enggak. Tapi datang kepada Tuhan. Ini menunjukkan kekhususan wanita ini. Dia sangat spesial di mata Tuhan, saudara. Maka diperkenan Tuhan mengandung, saudara. Diberi nama Samuel. Saudara. Lalu kemudian Samuel dipersembahkan buat Tuhan. Jadilah dia pelayan Tuhan. Oh, jadi pelayan Tuhan. Anak barat, ganteng, diserahkan sama Tuhan. Nah, aku serahkan pelayanan nanti anakku tunggal ini. Lah, biaya ekonominya, biaya hidupnya, wis tak jadi nih uang. Min satu kok tak perjuangan no anak ini. Tak jadikan apa. Ya, saudara-saudara, dia diusahakan, tapi Hana tidak begitu. Tak serah no Tuhan. Apakah dia hidup dalam kekurangan? Dah. Samuel tidak dalam kekurangan, sekalipun dia seorang pelayan di rumah Tuhan. Tuhan penuhi segala kebutuhannya. Orang tuanya merelakan kau bekerja bagi Tuhan, kau melayani Tuhan, diserahkan sama dia. Masih muda dia sudah dengar suara Tuhan. Samuel, Samuel. Apa Bapak? Aku udah panggil kau, kata ini. Tidurlah, tidur. Samuel, Samuel. Apa Bapak? Aku udah panggil kau. Lalu ketiga kali Samuel datang, lalu Bapak bilang begini, gini ya. Kalau kau dengar lagi suara itu bilang, ini aku Tuhan. Saudara. Akhirnya dia omong begitu dan jadilah Samuel seorang pelayan Tuhan. Kita lihat lagi orang spesial. Kebetulan namanya Hana lagi. Lukas pasal 2, 36 dan 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah tua. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Cuma 7 tahun toh usia pernikahannya, meninggal suaminya. Sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Nah ini saudara, ini spesial. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Hana ini spesial. Bukan dia justru berserah kepada Tuhan. Sampai usia lanjut 84 tahun dia ada dalam bait Allah. Dia tidak tinggalkan. Spesial ini datang kepada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Kita lihat orang-orang spesial ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yakni iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Lois dan Eunike dua-duanya adalah wanita.
Neneknya si Timotius itulah Lois, ibunya Eunike. Dua-dua orang ini adalah spesial buat Tuhan. Mereka orang yang beriman, orang yang setia buat Tuhan. Hebat loh saudara. Dia luar biasa kekasih dalam Yesus Kristus. Ini spesialnya si Lois dan si Eunike. Dua orang ini orang hebat bagi Timotius. Membuat Timotius menjadi seorang hamba Allah, seorang pelayan Tuhan yang bersama-sama dengan Paulus. Sampai Paulus sebut dia adalah anak rohaninya. Timotius hebat dipakai Tuhan. Apakah kekurangan si Timotius? Tidak juga. Tidak pernah dibilang Timotius itu hidup dalam kekurangan sekalipun. Hanya seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, anak-anak muda, jangan pernah kau takut kalau dilamar seorang hamba Allah. Halo, Marlina ketawa. Saya tunjukin nanti sama kau ada seorang pria dan melayani, juga sekaligus guru. Keren. Wah, iya. Kalau mau ya, saya tidak maksa, tapi tak tawarin. Ada seorang pria ganteng, namanya Wahyu. Wih, nah ini namanya aja udah bagus. Wahyu. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat dia seorang hebat. Ya, seorang hebat. Puji Tuhan. Dia tidak dalam kekurangan. Tuhan penuhi segala keperluan. Yuk lagi yang lain. Matius 27 ayat 55 dan 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Perhatikan perempuan-perempuan ini. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini mereka pelayan-pelayan, ya. Perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea melayani Yesus. Mereka turut mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Kemana saja pergi Yesus, perempuan-perempuan ini melu. Spesial buat Tuhan orang begini, bernilai mereka, berharga buat Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 1, 3-3 dan sampai 7. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita kenal itu Lazarus yang bangkit dari mati selama sesudah 4 hari mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Seorang perempuan yang namanya Maria ini, aduh spesial buat Tuhan karena menyeka kakinya dengan rambutnya, saudara. Maka kata Yesus, ini karena spesial kata Yesus kepada perempuan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Elimo sama perempuan satu ini menyeka kakiku dengan rambutnya. Hebat loh penyerahannya, sampai rambut pun dibuat mengusap kaki Yesus. Hebat loh Yesus. Maka kekasih dalam Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan Tuhan. Jadilah orang spesial. Amin. Kau akan diperhatikan. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang spesial itu. Lihat, disuruh kepada orang yang tak punya. Kok salah Tuhan ini? Tidak pernah salah Tuhan. Ayo kita lihat satu ayat lagi. Klik 2-3 dikatakan begini. Ini lebih spesial. Firman Tuhan kepada iblis. Tuhan ngomong secara khusus kepada iblis. Apakah engkau mau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Diomong Tuhan sama iblis. Kau kenal tidak Ayub? Kau perhatikan tidak Ayub? Kata dia.
di bumi seperti dia. Tidak ada seperti Ayub itu siapapun, katanya kepada iblis. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu si Ayub. Ia tetap teguh dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayub tetap setia. Penyakit menggerogoti tubuhnya. Anaknya yang jumlah 10 mati tidak membuat dia berduka berkepanjangan. Saudara yang dikasih Tuhan hilang. Harta yang dia kumpulkan begitu lama habis dalam seketika. Cepat semua habis. Tapi dia tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Kalau kita punya emas 10 gram, 2 gram saja hilang, nggak tahu di mana, nggak ketemu, mau cari-cari, sedih rasanya. 10 anaknya habis semua, sedih. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa. Ayub tidak berdosa. Hebat. Kesalehannya berubah? Enggak. Ayub spesial. Lalu di akhir hidupnya Tuhan ganti 2 kali lipat. Alkitab bilang begitu. Itulah hebatnya orang spesial. Mari Bapak Ibu, jadilah kita orang spesial di mata Tuhan. Kalau kita spesial, perhatian Tuhan tetap terarah dan tertuju kepada kita. Saya tahu kita orang spesial. Ayo buktikan itu. Kita makin bersungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata.